Masalah asteroid yang memusnahkan dinosaurus bukanlah karena kejatuhannya, melainkan di mana dia jatuh. Batu antariksa kolosal ini menemukan tempat terburuk untuk mendarat. Selain itu, sudut saat membentur tanah sangat buruk bagi bumi. Andai jatuh vertikal, dampak hancurannya jauh berkurang. Tapi asteroid ini jatuh sedemikian rupa sehingga melontarkan banyak debu ke udara. Setelah bencana, bertonton jelaga mulai terbakar. 65 juta tahun lalu, cuma 13% permukaan bumi yang mengandung jumlah belerang dan minyak yang tepat untuk membentuk jelaga dalam jumlah besar. Andai asteroid jatuh di 87% wilayah lainnya, dinosaurus masih hidup hari ini. Tapi asteroid itu menghantam tempat terburuk dan mengangkat 1 juta ton bahan terbakar ke langit. Awan partikel pijar menutupi langit dan memulai perjalanan melintasi daratan utama. Kemudian, partikel-partikel ini mengendap di tanah dan menyebabkan kebakaran skala besar. Pohon-pohon terbakar dan mengirimkan lebih banyak jelaga ke langit. Namun, asteroid itu bukan cuma bertabrakan dengan batu, tapi juga jatuh di pantai tempat yang dasar lautnya dipenuhi sulfat. Akibat tabrakan itu, semua mulai terbakar, sehingga melepaskan asam sulfat ke atmosfer. Udara menjadi beracun. Tampaknya, dinosaurus tak punya kesempatan. Mari bayangkan asteroid itu jatuh di tempat lain, di suatu tempat di tengah lautan. Ombak besar akan membanjiri sebagian daratan, tapi hampir semua jenis dinosaurus bisa selamat, atau bahkan lebih baik, batu itu bisa saja jatuh di suatu tempat di gurun dan cuma meninggalkan kawah raksasa. Dinosaurus malang yang sedang lewat memang takkan selamat, tapi situasinya tak akan terlalu kritis secara umum. Jadi, kadal raksasa akan tetap dominan di bumi. Mereka tak akan mengizinkan hewan lain berkembang karena Tyrannosaurus dan reptil ganas lainnya berburu mamut dan makhluk purba. Populasi mamalia makin berkurang. Velociraptor berebut wilayah dengan kucing bergigi pedang dan beruang raksasa. Perjuangan bertahan hidup antara dinosaurus dan hewan lain pun dimulai. Kemudian, zaman es datang, sehingga beberapa reptil tak bisa bertahan hidup. Lalu, pemain baru memasuki arena. Mereka adalah nenek moyang awal manusia. Hidup berdampingan dengan dinosaurus itu sulit. Kadal menyerang pemukiman dan gua, sehingga manusia harus membangun tembok tinggi untuk berlindung. Tyrannosaurus menimbulkan lebih sedikit bahaya bagi manusia dibanding yang kita kira. Menurut penelitian terbaru, banyak makhluk bisa melarikan diri dari monster ini. Yap, kamu mungkin melihat mereka dengan mudah mengejar mobil di film, tapi mereka tak semenakutkan itu di kehidupan nyata. Ahli paleontologi dan biologi telah menganalisis kekuatan tulang dinosaurus dan menemukan bahwa T-Rex tak bisa berlari cepat. Kecepatan maksimal mereka adalah berlari 2 kali lebih lambat dari atlet lari. Ribuan tahun telah berlalu, manusia telah belajar untuk hidup dengan dinosaurus dan bahkan berhasil menjinakkan beberapa kadal. Mereka telah menjinakkan dinosaurus herbivora untuk mengembangkan pertanian. Triceratops dan kerbau sekarang membajak ladang bersama. Bayangkan peternakan yang dipenuhi Diplodocus atau Brachiosaurus. Manusia memanjat leher panjang hewan-hewan itu dan memetik buah dari pepohonan tinggi. Stegosaurus melindungi padang rumput dari serigala dan Velociraptor. Dinosaurus bercangkang seperti Ankylosaurus membantu manusia melintasi gurun. Mereka bersama unta dan keledai membawa beban berat. Manusia berbagi planet ini dengan kadal purba dan hidup harmonis. Situasi di laut dan samudra jauh lebih buruk. Reptil laut menyerang kapal kayu dan memakan semua ikan. Bayangkan kamu berlayar ke benua lain dengan bertonton biji-bijian, kain, bulu, dan barang lainnya. Kemudian, Mosasaurus raksasa muncul di cakrawala. Ini salah satu kadal laut terkuat. Hiu putih besar terlihat seperti ikan kecil di sebelahnya. Makhluk itu bisa dengan mudah mengalahkan Megalodon. Kemudian dia menemukan kapal kayu. Dia menggigit geladak dan menarik seluruh perahu ke bawah air. Dinosaurus air adalah kendala utama komunikasi antar negara. Ini memperlambat kemajuan selama 100 tahun. Manusia membangun kapal logam untuk menahan serangan Mosasaurus. Akhirnya, mereka berhasil membangun koneksi laut. Masalah serupa terjadi saat pesawat pertama lepas landas ke langit. Bayangkan kamu terbang naik Boeing penumpang. Saat melihat keluar jendela, kamu melihat pterodaktil. Bentar, mana mungkin? Kadal bersayap ini tidak begitu cepat, tapi mereka bisa mengejar helikopter atau biplan jadul.
Hal ini menimbulkan ancaman serius bagi penerbangan. Jadi, manusia memasang sistem perlindungan suara di tiap pesawat. Pterodaktil mendengar ultrasonik yang menyebalkan dari kejauhan dan terbang sejauh mungkin darinya. Manusia melengkapi kapal selam dan kapal layar dengan pelindung suara yang sama. Setelah manusia belajar cara mempertahankan diri dari dinosaurus, masalah lain muncul. Kadal adalah rajanya satwa liar. Jadi, mereka menggantikan semua spesies hewan lainnya. Dinosaurus berlari ke sabana Afrika dan kadal berbulu hidup di hutan musim dingin. Singa, serigala, dan beruang bukanlah penguasa alam liar. Badak bertarung dengan Parasaurolophus. Stegosaurus menyerang kuda Nil dan mengambil wilayah mereka. Dinosaurus berbisa hidup di hutan. Kadal yang bisa memanjat pohon menakuti monyet. Bayangkan kera reptil melompat dari satu cabang ke cabang lainnya. Untuk menyelamatkan hewan biasa dari kepunahan, manusia harus mengendalikan populasi reptil predator. Cagar alam muncul di semua negara. Manusia mengangkut dinosaurus ke sana dan memisahkan mereka dari satwa liar lainnya. Dinosaurus tampaknya benar-benar terkendali. Saat bahaya yang disebabkan reptil raksasa berlalu, manusia mulai membiarkan kadal kecil yang tidak berbahaya. Ada yang membeli bunglon, dan ada juga yang menyimpan Microceratus di rumah. Ada pameran dinosaurus. Orang-orang membawa makhluk ini berjalan-jalan seperti anjing. Beberapa orang asyik selfie dengan reptil, berbelanja, dan duduk di kafe bersama kadal kecil. Dinosaurus tidak seram lagi. Mereka agak imut. Manusia menunggang kuda, unta, Parasaurolophus, dan Pachycephalosaurus. Tentu saja banyak orang mencoba menjinakkan Velociraptor, tapi gagal. Mereka reptil berbahaya dan tidak tahu cara patuh. Menjinakkan mereka hampir sama sulitnya dengan menjinakkan buaya. Tapi anjing dan kucing masih lebih populer karena mereka lebih cerdas. Otak dinosaurus hampir sama dengan otak ayam. Tapi siapa tahu, jika mereka hidup sampai hari ini, mungkin mereka akan berevolusi menjadi makhluk yang lebih pintar. Bayangkan saja jika dinosaurus itu cerdas. Kalau itu yang terjadi, manusia punya masalah besar. Beberapa ilmuwan berpikir meski meteorit itu tidak memusnahkan dinosaurus, mereka tak akan bertahan sampai hari ini. Mereka perlu membawa beban kolosal mereka sendiri setiap saat, yaitu beban yang sangat besar di tulang dan persendian mereka. Kebanyakan dinosaurus tak akan mampu bertahan di zaman es dengan karakteristik seperti itu. Tapi kadal yang lebih kecil mungkin berhasil. Dinosaurus yang cepat dan gesit seperti Velociraptor dan Pachycephalosaurus akan bertahan. Tapi bagaimana bentuknya? Mungkinkah dinosaurus berevolusi menjadi makhluk lain? Lihatlah ayam ini. Banyak ilmuwan meyakini itu keturunan langsung Tyrannosaurus yang tangguh. Di suatu tempat jauh di dalam DNA burung, ada gen yang dimiliki dinosaurus. Yap, sulit dipercaya memang. Tapi lihatlah struktur tubuh ayam dan cara berjalannya. Singkirkan bulunya, tutupi makhluk itu dengan sisik, dan berikan rahang bergigi alih-alih paru. Dan sekarang, kamu punya T-Rex mini di kandang. Selain itu, bukan cuma ayam yang mungkin menjadi kerabat kadal raksasa. Banyak burung adalah keturunan hidup dinosaurus. Anehnya, aligator, ular, buaya, dan biawak tidak lebih dekat dengan para reptil purba dibandingkan pelikan, bangau, dan makhluk terbang lainnya. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus berubah menjadi sayap dan rahang memanjang bergigi mereka berubah menjadi paruh. Genetika burung adalah kunci memahami dinosaurus. Pelikan mirip pterodaktil, burung unta mirip Velociraptor. Mungkin banyak hewan lain juga berbagi sejumlah gen dengan kadal purba. Jika meteorit itu tidak jatuh, dinosaurus akan berevolusi menjadi makhluk yang jauh berbeda dan tidak biasa. Para ilmuwan ingin mempelajari DNA burung dan mencoba membalikan evolusinya dengan bantuan rekayasa genetika. Mereka berharap bisa membiarkan dinosaurus dari telur suatu hari nanti. Untuk melakukan ini, mereka perlu menemukan genom spesifik yang tak berubah selama puluhan juta tahun. Genom itu bersembunyi dalam DNA dan tak mudah menemukan dan mengekstraknya. Apa menurutmu, kita bisa melihat reptil kuat pada tahun 2050?